Guyonan Dasko, yang sukses selesaikan masalah agraria bisa jadi cawapres. Sebagai informasi bahwa DPR RI pada hari ini telah mengetok meresmikan pembentukan panitia khusus penyelesaian konflik agraria yang tugasnya nanti adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul. DPR akan mendorong pemerintah untuk membentuk badan penyelesaian masalah-masalah agraria ini yang langsung di bawah Presiden. Mengenai Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria ini kita akan sampaikan langsung ke pihak pemerintah. Demikian. Pak izin Pak kemarin dari relawan Baret juga sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Pak Jokowi itu sangat memikirkan bangsa. Ya. Bahkan Pak Jokowi ini mengarahkan kepada kami dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jelas itu arahannya. Ya. Masalahnya ke depan itu kan tidak dukung Prabowo Gibran untuk apa? Untuk kekuasaan atau untuk bangsa? Ya udah, saya bertanya. Dengar dulu, Bang. Saya tidak mau ngomong, saya bertanya. Masalahnya ke depan itu kan teori kemungkinan. Ya. Jadi kalau Tuhan menghendaki sah saja. Oh iya, kalau Tuhan saya pun bisa jadi presiden, Bos. Dulu tahun 2024 sampai 2029 kebijakan program-program Pak Prabowo Gibran Astacita 17+8 itu kita kawal saya serius. Masalah kemudian kalau dimungkinkan, kenapa enggak? Dan itu keinginan seorang ayah, itu kan bicara keinginan. Nanti yang menentukan nanti kan partai politik, yang menentukan itu kan rakyat. Rakyat akan memberi legitimasi. Bahwa itu keinginan seorang ayah. Itu pendapat Anda, keinginan seorang ayah. Kita garis bawahi itu. Itu kata Bang Ferdinand. Anda yang ngomong tadi keinginan seorang ayah. Dia itu pendiri juga pada JP. Anda yang bicara tadi keinginan seorang ayah, dan itu kita garis bawahi. Keinginan, harapan. Itu kan harapan. Iya, harapan seorang ayah. Seperti Pak Prabowo waktu datang ketemu Pak Jokowi, beliau mengajak supaya Gibran menjadi wakil. Pada awalnya 5 kali Pak Prabowo datang. Jadi ini tidak ada masalah demi bangsa. Maka saya kira ini kita dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kita pasti mendukung. Kami PDIP juga mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Ya, berarti sama kita, Bang. Tapi tidak mendukung soal 2 periode Gibran. Kalau udah sama. Tapi dia mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Pemerintahan Prabowo ini kita dukung penuh, dan itu arahan tegas daripada Pak Presiden Pak Jokowi kepada kami ini semua. Kita fokus untuk kerja kabinet kerja 2 periode. Kita fokus untuk kerja Prabowo Gibran menyelesaikan Astacita 2020. Lah, terus kenapa bicara 2 periode kalau fokusnya ke situ? Yang bicara 2 periode. Kalian nomelin Jokowi, kan Jokowi yang menyampaikan ke publik. Kan Anda marahin Jokowi yang aja. sangat mengangkat itu. Kita ini bicara internal, kita santai-santai saja, ya kan? Nggak ada hal itu. Kalau ada yang kepanasan, yang merasa begini. Kita ini orang-orang yang cinta bangsa pasti panas melihat seperti itu. Pak Prabowo, Jokowi dengan Mas Gibran itu santai-santai aja, kok nggak ada masalah. Yang penting tugas kita diminta oleh beliau fokus untuk membantu pemerintah Prabowo Gibran ini mensukseskan program Astacitanya sampai selesai 2020. Kita juga tidak masalah Jokowi bicara itu, tapi kita itu menilai bahwa Jokowi menunjukkan dia siapa, cuma kan dirinya siapa. Kalau dikatakan, waduh nggak ada kerjanya Mas Gibran, Anda salah besar.
Bangsa ini melihat Gibran tidak punya kapasitas menjadi wakil Kapasitas dan presiden. kapasitas mana? Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya sudah menyatakan saya lebih baik daripada Jokowi dan lebih baik dari Gibran. Pertanyaan saya begitu. Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Gibran. Artinya Dari semua Anda sisi keilmuan saya lebih bagus dari Gibran. Saya lebih baik. Itu adalah perkataan Anda sendiri. Tapi masyarakat menilai. Masyarakat sekarang menilai Gibran tidak bisa 58% apa-apa. pendukung Hanya Pak kalian Prabowo dan relawan Mas yang menilai Gibran itu bisa. Dan Mas Gibran ditugaskan untuk mengatasi mengatasi Papua. skincare. Papua diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo. Gibran sudah ke Papua, apa yang terjadi? Ya, Tidak ada apa-apa. sebagai dengar dulu saya dulu. Ya, diberikan oleh Pak Prabowo untuk menangani semua kasus-kasus yang ada di Papua. Beliau juga ditugaskan sebagai pengganti Pak Presiden ya, untuk tugas-tugas beliau waktu di PNJ ya 50 tahun ulang tahun PNJ. Anda salah besar, Anda hanya melihat in front of the door. Tapi Anda tidak lihat dari backdoornya seperti apa hubungan beliau dengan Pak Prabowo. Itu kan klaim kalian. Itu klaim kalian. Kalian saya boleh klaim. bisa klaim. Saya berbicara langsung Masyarakat dengan melihat fakta. Saya berbicara langsung dengan Mas Wapres. Oke? Oke. Anda tidak bisa klaim untuk itu karena saya langsung Ya masalahnya Mas Wapres menjelaskan Papua semua, Nugini merdeka menjelaskan semua yang apa yang mendukung terjadi, Israel. apa yang terjadi. Dan ini tidak saya bicara tidak saya akan bicara di ruang publik seperti ini ya. Yang jelas apa yang saya katakan ya, apakah dia bekerja? Dia bekerja. Bagi-bagi Apa yang susu sama ditugaskan skincare. oleh Pak Prabowo untuk bekerja? Dia bekerja. Coba ya. Katakanlah 20 yang terjadi dengan 25 sampai 30 Agustus itu. Apakah dia nggak bekerja? Dia bekerja dalam silence ya. Working in the silence. Silence. Ya. Because Dia tidak mau dilihat oleh spotlight. Tidak. Bang Andi. Spotlight utamanya adalah Pak Prabowo Subianto sebagai silent karena memang dia tidak tahu harus ngapain. Bang Andi, pertanyaan saya karena Bang Andi bertemu langsung dengan Ya. Mas Gibran. Ya. Apakah Mas Gibran sendiri memang sudah ada niatan untuk maju? Tidak. Setahun, selesaiin 5 tahun dulu. Jokowi ini kan mengarahkan dukungan 2 periode untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, tanggapan ini bagaimana? Nah, itu nanti aja selesai dulu. Ini baru setahun. Selesaiin 5 tahun dulu. Kita buktikan bahwa Pak Prabowo bisa mensejahterakan bangsa ini. Bapak juga belum memikirkan kali ya 9 tahun, 5 tahun berikutnya. Mana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa ada potensi negarawan dalam program Prabowo karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik, Bang Freddy. Ini Pak Jokowi seorang politisi, bukan negarawan, kata Bang Aryan. Ya, kata Jokowi lah dari pernyataannya. Oh iya, Bang, analisa Bang. Karena itu analisis semua orang. Iya. Analisa orang memang begitu. Politisi analisa berbicara tentang pemilu berikutnya, negarawan berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Emang sudah itu hukumnya. Ya, jelas Pak Jokowi seorang politisi. Ya, itu statement seorang politisi. Ya, kita tidak perlu menyangkal itu. Tetapi konteks itu beliau juga justru seorang negarawan. Justru beliau mengatakan itu kepada relawannya adalah karena memang pemerintahan ini harus berlanjut. Ya, harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus dilaksanakan dalam 2 periode. Kemudian juga program-program lain, ada Koperasi Merah Putih, itu harus 2 periode. Saya bukan tidak percaya, tapi memang melihat program yang begitu merintisnya begitu susah, memang ini harus 2 periode dan program-program lain. Itulah kenapa Pak Jokowi dikatakan seorang negarawan. Jadi yang disampaikan ini bukan masalah pribadi, dukungan pribadi Pak Jokowi. Justru yang disampaikan ini adalah keberlanjutan program-program, keberlanjutan visi, keberlanjutan tujuan Indonesia Emas. Itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Bang Adian. Tapi kayaknya nggak tepat ya, karena waktu periode Jokowi itu Wapres periode pertama dan Wapres periode kedua tidak sama dan tetap berlanjut programnya.
Enggak, itu kan kalau lu andaikan bahwa ketika Jokowi menjadi presiden, wapres periode pertama dan wapres periode keduanya sama. Artinya kalau kemudian keberlanjutan itu adalah keberlanjutan wapres dan presiden bersamaan, lu membantah proses yang dilewati Jokowi sendiri. Karena periode pertama dia wapresnya tidak sama dengan periode kedua. Artinya kalau berangkat dari logika yang lu sampaikan, kenapa itu boleh terjadi pada Jokowi dan tidak bisa terjadi pada Prabowo dengan ganti wapres periode kedua? Jadi menurut abang memang kan pernyataan lu itu bertentangan dengan fakta yang dilewati Jokowi kan? Oh enggak juga bang. Oh enggak. Setiap masa ada dinamikanya, ada pemimpinnya. Ini berbeda bang. Ini bukan, konteks. maksud gua kan begini. Lu katakan bahwa keberlanjutan itu syaratnya satu paketnya berlanjut. Syarat itu tidak terjadi saat pemerintahan Jokowi karena paket pertama di periode pertama dan paket kedua di periode kedua wapresnya beda. Tidak terjadi juga sama SBY. Tidak terjadi pada SBY dan sebagainya. Jadi itu kalau itu menabrak sejarahnya Jokowi sendiri gitu loh. Kalau kemudian yang lu sampaikan itu adalah menerjemahkan keinginan Jokowi, dia sedang membantah sejarahnya sendiri. Kalau pernyataan lu itu menafsirkan apa yang disampaikan Jokowi, maka tafsiran itu membantah proses sejarah yang dilewatinya sendiri. Jadi nggak perlu sepaket gitu ya Bang Adian? Nggak perlu sepaket, cukup Pak Prabowo aja, nggak perlu gandeng gitu. Di zaman Jokowi, periode pertama wapres dan periode kedua wapres tidak sama. Lalu kenapa di masa Prabowo harus sama? Masa lu boleh beda, terus masa sekarang harus sama gitu? Kelakar bernada tantangan politik dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, di tengah desakan pembentukan lembaga baru untuk mengurai benang kusut masalah pertanahan di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Dasko menyebut posisi Kepala Badan Nasional Reforma Agraria, jika kelak terbentuk, layak diisi oleh tokoh dengan ambisi besar, bahkan sekelas calon wakil presiden alias cawapres. Pernyataan ini menjadi sorotan utama saat Dasko menerima audiensi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNRA) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025. Menurutnya, jabatan tersebut adalah ajang pembuktian nyata bagi siapapun yang ingin mengincar posisi politik lebih tinggi. Teman-teman bilang mau mencari yang benar-benar kerja. Nanti dilihat, kalau ada calon wapres, suruh jadi Ketua Badan Nasional Penyelesaian Masalah Agraria. Nah, kalau sukses, baru boleh nyalon, kata Dasko. Sontak, celetukan politikus senior Partai Gerindra itu mencairkan suasana audiensi. Pernyataan tersebut merupakan respons langsung atas usulan KNRA yang mendesak DPR untuk mendorong Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Badan Nasional Reforma Agraria. Lembaga ini diusulkan menjadi badan non-struktural yang berada langsung di bawah komando Presiden. Hal tersebut dinilai sebagai langkah yang bisa memotong birokrasi, serta tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi biang kerok mandeknya penyelesaian konflik. Sengkarut agraria, Dasko mengakui, penyelesaian masalah agraria bukanlah pekerjaan enteng. Ia membeberkan, kompleksitas persoalan yang diwarnai tumpang tindih kebijakan antar kementerian, hingga munculnya berbagai kepentingan yang bermain di dalamnya. Pengalaman DPR dalam menangani kasus per kasus menunjukkan betapa rumitnya masalah ini di lapangan. Ini bukan persoalan gampang. Kalau kita lihat kasus per kasus, terkadang ada tumpang tindih kebijakan antar kementerian. Ia bahkan menyinggung adanya hal-hal ironis yang kerap terjadi.